Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang ayat yang ke-39 dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri sholat di mihrab, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, dan dia sebagai panutan, dan dia memiliki kemampuan untuk menahan diri dari hawa nafsu, dan dia merupakan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang terkabulnya doa Nabi Zakaria, di mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan bahwa Nabi Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya. Ia berkata, "Wahai Rabbku, berikanlah anugerah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah." Dzurriyyah yakni keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Nah, di ayat yang mulia ini Allah menjelaskan, Allah menghabarkan malaikat memanggilnya ketika Nabi Zakaria sholat di mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan Yahya, dengan kelahiran Yahya. Yang mana sifat Nabi Yahya disebutkan di dalam ayat ini. Pertama, musaddiqan bi kalimatin min Allah, membenarkan kalimat dari Allah. Tafsirnya adalah membenarkan Isa bin Maryam, ya, membenarkan Isa bin Maryam, karena Isa adalah merupakan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan Isa sebagai kalimat dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau terlahir ia terlahir, ya, tidak dari bapak, artinya tidak memiliki ayah, ya, sebagaimana manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-59, "Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam." Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka ia menjadi. Jadi tercipta. Nah, ini merupakan kalimat dari Allah. Dan Nabi Yahya sifatnya disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Kemudian yang kedua sifatnya wasayyida. Dia sebagai sayyid, panutan, ya.
Kemudian yang ketiga, wahasura. Hasura artinya ia adalah orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu, dari perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, wa nabiyyan minas shalihin. Dan ia sebagai nabi di antara orang-orang yang soleh. Nah, ayat yang mulia ini ada beberapa faedah yang kita akan baca dalam kesempatan ini. Ya, yang pertama adalah itsbatul malaikah. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang adanya malaikat. Ya, dan kita wajib beriman tentang hal ini. Karena ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Ya. Siapakah mereka atau definisinya bagaimana? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa annahum 'alamun ghaibiyyun makhluquna min nur, khalaqahumullahu 'azza wa jalla lima a'addahum lahu, faqamu bihi ala hasabi ma arada khaliquhum 'azza wa jalla, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Ini malaikat. Mereka adalah alam ghaib, ya. Mereka makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Allah menciptakan mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta mereka. Bertasbih, senantiasa bertasbih di malam dan di siang hari, dan tidak pernah futur. Ya, tidak pernah futur. La yafturun. Artinya tidak pernah malas, ya, tidak pernah kendor. Wa akhbaran Nabi wa alaihi salatu wassalam biqaulih, dan Nabi SAW menghabarkan tentang para malaikat dengan sabdanya, ya, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta, ma min mawdi'i arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun lillah aw raki'un aw sajidun. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW menggambarkan tentang banyaknya para malaikat dan ibadah mereka. Attatis sama wa huqqa laha an ta'id. Di langit itu atid ini berbunyi, ya, berbunyi. Jadi al-atid ini ma yusma min saririr rahil ala al-ba'ir al-muhmal hamlan thaqila. Jadi kalau ada semacam gerobak, ya, kemudian dikasih tunggangan, ya, bebannya sangat berat, itu ada suara kreket-kreket gitu, seperti itulah, ada suara, ya, saking beratnya. Nah, langit itu berbunyi seperti itu, dan hak baginya untuk berbunyi, karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada, ya, tempat yang jaraknya 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri atau ruku atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebesaran Allah, ya, kalau kita melihat, ya, dan membaca hadis ini, di mana jumlah malaikat begitu sangat banyak sekali, dan semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wa inkarul malaikati hukmuhul al-kufr. Jadi mengingkari para malaikat dihukumi kafir. Kenapa? Karena mendustakan Al-Qur'an, ya. Kalau ada orang yang berkata begini, Anda tidak mengingkari mereka. Ada malaikat, hanya saja malaikat itu adalah kekuatan dari kekuatan kebaikan, sedangkan syaitan adalah kekuatan keburukan. Dan saya menjadikannya maknawi, bukan zat. Zatnya, ya, tidak berbentuk zat, tapi dari sisi maknawi saja, ya. Jadi malaikat itu gambaran dari sebuah kebaikan. Kalau syaitan gambaran dari kekuatan keburukan. Nah, yang berkata demikian, Syekh menjawabnya mengatakan, hadza aidan inkarun lahum. Yang berpendapat ini juga merupakan pengingkaran terhadap malaikat.
Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang pertama, Allah berfirman, "Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, mathna wa thulatha wa ruba'." Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan para malaikat itu, menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki ajnihah, sayap-sayap. Ya. 2, 3 atau 4. Jadi zat, ada zatnya. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita mengingkari tentang keberadaan malaikat atau memaknai dengan makna yang lain. Ya. Ini yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, annal malaikata tatakallamu bisautin masmu'. Bahwa para malaikat itu bisa bicara dengan suara yang bisa didengar. Ya. Dengan firman-Nya dari ayat yang mulia ini, fanadathul malaika. Malaikat memanggilnya, memanggil Nabi Zakaria. Ini faedah yang kedua. Nah, jadi betul-betul malaikat ini ada dan wajib kita beriman. Ya. Kemudian yang ketiga, jawazu taklimil musalli. Bolehnya berbicara kepada orang yang sholat. Ya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita baca ini, ayat 39 surat Ali Imran, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggilnya ketika Nabi Zakaria berdiri sholat di mihrab. Hanya saja, lakinna al-mukallam wa huwa yusalli la yukhatibul akhar wa innama yujibuhu bil isyarah. Akan tetapi orang yang diajak bicara, dia sedang sholat, dia tidak menjawab, tidak membalas dengan ucapan, ya, tapi hanya dengan isyarat, ya. Nah, hanya dengan isyarat. Jawabannya dengan isyarat. Wal afdal tarkuhu illa lihaja. Ya. Dan lebih utama tidak dilakukan. Tidak dilakukan kecuali ada hajatnya, kebutuhannya. Wa dzalika li annaka idza kallamtahu wa huwa yusalli fa innaka tushawwishu alaihi wa rubbama yansa wa yukhatibuk. Jadi utamanya tidak diajak bicara. Karena kalau misalkan engkau mengajak bicara orang yang sholat, maka bisa mengganggu dia. Ya, mengganggu dan bisa jadi dia lupa, kemudian dia jawab. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, faedah yang bisa kita ambil adalah masyru'iyatu tabsyiril insan bima yasurruhu. Disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada seseorang dengan sesuatu yang membuatnya bahagia, membuatnya senang. Ya, di ayat ini Allah berfirman, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Yahya. Ya. Wa hadza amrun masyru'un fi naw'ihi wa jinsihi. Ya, ini merupakan perkara yang disyariatkan dalam nau'nya dan dalam jenisnya. Nah, jadi yang keempat ini adalah disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada seseorang dengan sesuatu yang membuatnya bahagia. Dalam nau' Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, ya, telah lalu bahwa Allah menghabarkan tentang para malaikat bahwa ia memberikan kabar gembira, ya, kepada Ibrahim dengan kelahiran Ismail dan Ishak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ismail, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim di surat As-Saffat ayat 101. Adapun kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran Nabi Ishak adalah dengan firman-Nya bighulamin alim di surat Al-Hijr ayat 53. Ya. Jadi disyariatkan, ya, memberikan kabar gembira kepada seseorang. Nah, ini kita kasih kabar gembira kepada saudara kita. Ya, jangan kasih kabar buruk, jangan menakut-nakuti. Ya, ini yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, yustafadu min hadza aydan
jawazu taqdim at-tasmiyati 'ala al-yawm as-sabi', wa hadha idza kana al-ism muhayya'an, amma idza kana ghayra muhayya'in fa innahu yanbaghi an yu'akhkhar ila al-yawm as-sabi'. Bisa diambil faedahnya dari sini, boleh memberikan nama, ya, mendahulukan pemberian nama, ya, sebelum hari ke-7, ya. Ini kalau namanya sudah ada, disiapkan. Adapun misal namanya belum ada, maka diakhirkan di hari ke-7, ya. Jadi memberikan nama bayi boleh sebelum hari ke-7. Ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam adalah as-sana'u 'ala man saddaqal mursalin. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membenarkan para rasul. Ya, dengan dasar firman-Nya, musaddiqan bi kalimatin minallah. Nabi Yahya memiliki sifat ia membenarkan kalimat dari Allah. Nabi Yahya membenarkan kerasulan, ya, Isa, ya, Isa putra Maryam. Fa inna Allah qala dzalika 'ala sabili tsana'i 'ala Yahya. Sesungguhnya Allah berfirman demikian karena dalam rangka memberikan pujian kepada Nabi Yahya. Wala syakka anna man saddaqa man qamatil bayyinatu 'ala sidqihi fa innahu mahmudun hatta fil umurid dunyawiyyati. Tidak diragukan bahwa orang yang membenarkan orang yang memang benar, ya, yang tegak bayinat, ya, keterangan-keterangan, ya, hujah-hujah, bukti-bukti tentang kebenarannya, maka ia dipuji, ya, walaupun dalam perkara dunia, ya. Wa amma idza saddaqta man lam takum al-bayyinatu ala sidqi fa hadha isti'jal. Adapun jika engkau membenarkan orang yang belum terbukti, belum ada buktinya, ya, tentang kebenarannya, maka ini namanya isti'jal, namanya terburu-buru. Wa amma idza saddaqta man qamatil bayyinatu ala kadhibihi fa hadha khabal wa safah fil aqli wa dhalal fid din. Adapun jika engkau membenarkan orang yang terbukti dusta, udah dusta dibenarkan, ya, maka ini merupakan kebodohan, ya, akalnya bodoh, ya, dan merupakan kesesatan dalam agama. Nah, ini faedah yang keenam. Faedah yang ketujuh, anna Yahya alaihi salatu wassalam sayakunu sayyida, wa dhalika li'annahu ahadul anbiya, wal anbiya hum sadatul khalqi wa afdalul khalqi. Bahwa Yahya alaihi salatu wassalam akan menjadi sayyid, menjadi panutan. Karena apa? Karena ia adalah merupakan salah satu dari para nabi, ya. Dan para nabi adalah sayyid, sadatul khalq, para panutan dari panutan makhluk dan seutama-utama makhluk. Kemudian faedah yang ke-8, anna Yahya alaihi salatu wassalam ma'a tawafuri sifatil kamali fi haqqihi bisiyadati fa innahu kana mamnu'an min masawi'il akhlaq liqaulihi wa hasura fa inna sahha wa amma ma qila fihi annahu mamnu' an masawi'il akhlaq. Bahwa Yahya alaihi salatu wassalam, ya, walaupun dia memiliki sifat yang banyak dari sifat kesempurnaan, di antaranya ia sebagai panutan, ia adalah orang yang mamnu', artinya mamnu' min masawil akhlak, tercegah dari akhlak yang buruk, ya, memiliki kemampuan yang bisa menahan hawa nafsu, ya. Karena yang paling sahih dan paling umum, ya, dari makna hasur adalah mamnu'an masawil akhlak, tercegah dari akhlak-akhlak yang jelek. Berikutnya faedah yang ke-9, anna Yahya minal anbiya, bahwa Yahya itu, ya, adalah seorang nabi di antara nabi-nabi yang Allah jadikan mereka menjadi nabi. Wa nabiyan
wa kullu man wusifa bin nubuwati fil Qur'anil Karim fa innahu rasul. Nah, dan setiap siapa saja yang disifati dengan sifat kenabian dalam Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia merupakan rasul. Ya, ia adalah rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 163, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Al-Asbat, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir 78, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika." Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, di antaranya adalah para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau. Wa maqassahumullahu 'alaina yaqussuhu bil lafdhin nubuwah fil aktsar fayakunu kullu man dzukira fil Qur'an biwasfin nubuwati fa huwa rasul. Dan apa yang Allah kisahkan kepada kita kebanyakannya dengan lafaz nubuwah, dengan lafaz kenabian. Maka kesimpulannya, setiap yang disebut dalam Al-Quran dengan sifat nubuwah, maka adalah rasul. Ya, ini faedah yang sangat dakik ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi setiap yang disifati dengan kenabian dalam Al-Quran maka rasul. Maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa Yahya adalah rasul. Kemudian yang ke-10, annal anbiya minas salihin bal hum fi a'la maratibis shalah. Ya. Bahwa para nabi itu ya merupakan orang-orang soleh. Bahkan mereka orang-orang soleh yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi dari tingkat kesolehan. Fa inna maratiba as-salahi arba'. Karena tingkat kesolehan ada 4. Yang pertama nubuwah, yang kedua adalah siddiqiyah, yang ketiga asy-syahadah, dan yang keempat adalah as-salah. Nah, hadza idza dzakarta jami'an sarat maratib. Wa in lam tadhkur jami'an sara salahu aman. Ya. Jadi kalau engkau sebutkan semuanya maka bertingkat. Ini tingkat kesolehan itu kedudukan yang pertama para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian orang-orang soleh. Ini tingkatannya. Tapi kalau misalkan tidak disebut, ya maka masuk tidak disebut semuanya, maka semuanya secara umum masuk ke dalam kesolehan. Dengan dasar sabda Nabi SAW, "Idza qultum assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, faqad sallamtum ala kulli abdin sholihin fis sama'i wal ard." Apabila engkau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dalam tasyahud, maka sesungguhnya kau telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba yang soleh di langit dan di bumi. Ya. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia yang kita bahas ini. Ya, ayat ke-39 dari surat Ali Imran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Allah mudahkan kita di dalam memahami dan juga mengamalkan ilmu ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami undang Anda ingin bertanya, silakan untuk pesan singkat Anda juga bisa kirimkan mulai sekarang. Kami akan bacakan dari pesan singkat Ustaz. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Jakarta. Nah, di masa-masa yang sulit ini sangat susah sekali melewati permasalahan-permasalahan kehidupan. nah. Kadang sudah berusaha berdoa dengan segala macam cara, tapi rasanya kok berat karena tidak dikabul-kabulkan. Nah,
apakah ada amalan khusus seperti sedekah atau apapun itu yang bisa mewujudkan apa yang menjadi doa kita, Ustaz? Silahkan. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Baik. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, atau kami menciptakan manusia dari nutfah, kata Allah, nabtalih, agar kami uji. Ya. Nah, ujian pasti datang. Dan ujian ini berbagai macam, ya. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kemudahan, ada yang diuji dengan kesulitan. Tapi semuanya mendapatkan ujian. Dan dunia ini disifati dengan sifat itu, ya. Dan manusia itu pasti mendapatkan yang namanya ujian, ya. Kesulitan, kesusahan itu ada, ya. Ini yang harus diyakini oleh kita, ya. Dan kita ketika menghadapi ujian, ya, caranya adalah kita dekat dengan Allah. Kita pertebal iman, ya. Agar apa? Agar lulus dari ujian. Jadi yang pertama kali adalah kita tengok hati kita, kita lihat keimanan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang beriman, ya. Di dunia akan diselamatkan, di akhirat akan diberikan anugerah yang besar. Oleh karena itu, yang wajib kita perhatikan adalah sebelum segala sesuatunya keimanan kita. Keimanan kita. Karena dia akan lulus, ya, orang yang beriman ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman ini, karena semua perkaranya baginya baik. Ya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun, lihat, tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini memiliki sesuatu yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah." Kalau misalkan dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, dia bersyukur. Nah, ini baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar. Nah, ini baik baginya. Dalam dua keadaan, bagi orang yang beriman ini baik. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan ini bagus, baik. Ketika ditimpa musibah, ya, dia bersabar. Ini bagus, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan keimanan. Adapun berkaitan dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita inginkan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa kemudian tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, ya, maka saya katakan, ya, jangan mengatakan demikian. Jangan mengatakan saya sudah berdoa tapi kenapa tidak dikabulkan. Ini namanya isti'jal. Ini namanya apa? Isti'jal. Dan justru sifat inilah yang membuat tidak dikabulkan. Perkataan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini yang menghambat, ya, yang mencegah, menghalangi doa dikabulkan. Ya, bisa jadi doa mau dikabulkan, tapi karena isti'jal seperti ini, da'autu, ya, saya berdoa tapi tidak dikabulkan, maka ini merupakan hal yang bisa menghambat. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, berdoa terus, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan.
Dan dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu, ya, dalam masalah ini juga, Anda membahas bahwa doa itu pasti diterima dan dikabulkan sama Allah. Itu pasti. Ya. Kalau misalkan tidak dikabulkan secara langsung, itu Rasul menghabarkan orang yang berdoa mendapatkan salah satu dari 3 hal. Ya. Bisa langsung dikabulkan doanya. Misalkan seseorang minta agar diberikan rizki, kalau diberikan misalkan anak, kemudian kekayaan, kemudian nggak dikasih sama Allah, ya. Tapi ya sebenarnya dikasihnya adalah bisa jadi, ya kata Rasul, dipalingkan dari musibah, ya, atau disimpan nanti buatnya di akhirat kelak. Nah itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah iman kita. Ya. Misalkan kita berdoa, ya Allah, mudahkan urusan anak dalam dunia ini. Ya, anak ingin mendapatkan anugerah ini. Misalkan sesuatu, ya, misalkan. Kemudian nggak dikabul sama Allah. Bukan nggak dikabul, tapi dipalingkan dari apa? Keburukan. Dari keburukan. Bisa jadi kalau misalkan dikabulkan, ya, itu akan membuat yang berdoa akan jadi terpuruk, ya, semakin jauh dari Allah, kena musibah, dan seterusnya. Tapi ketika tidak dikabulkan, terhindar dari musibah. Atau disimpan nanti buat di akhirat kelak. Oleh karena itu, maka nasihat ana bagi yang bertanya, jangan mengucapkan belum dikabulkan, tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Tidak. Itu dirubah. Diganti dengan optimis. Sifat optimis, selalu berdoa dan mengharapkan rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah ada cara-cara lain supaya dikabulkan? Ya. Itu juga sudah kita bahas, ya, yakni yang intinya, Anda sarankan antum untuk baca buku-buku tentang doa yang berbicara tentang syarat-syarat dikabulkannya doa dan mawani'nya. Itu sudah banyak, ya. Di antaranya kita harus khusyuk, tidak lengah, ya, tidak lalai, kemudian cari tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab, ya, apakah antara azan dan iqamah, di waktu hujan, di sepertiga malam, ya kita lakukan itu, ya. Kemudian misalkan kita berbuat kebaikan, beramal soleh, ya, mendekatkan diri pada Allah, ini di antara hal-hal yang bisa mendatangkan atau bisa dikabulkan doa kita, ya. Kemudian kita tinggalkan maksiat, perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya, makan makanan yang haram, ya, yang bisa menghalangi doa, ya, yang Rasulullah SAW menghabarkan pada kita, ada yang berdoa, ya, dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Rob, wahai Rob, wahai Rob, ya, dia berdoa, tapi kata Rasul, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, dan gizinya haram. Maka bagaimana doanya dikabulkan? Nah itu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita, ya. Dan sekali lagi, janganlah kita mengucapkan saya sudah berdoa tapi tidak dikabul atau belum dikabul. Ini namanya isti'jal. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz, mau bertanya perihal tadi yang telah Ustaz sampaikan. Jika Nabi Yahya seorang Rasul, bukankah beliau juga hidup dan sezaman dengan Nabi Isa? Syariat siapakah yang berlaku di masa tersebut? Yaitu bukankah syariat Rasul yang lain dihapus dengan Rasul lainnya, Ustaz? Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak bisa atau belum bisa menjawab pertanyaan ini. Baik. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan satu kesempatan kembali, Ustaz, ya. Untuk telepon silakan kami tunggu pertanyaan Anda.
Selanjutnya kami akan bacakan Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Mohon maaf. Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Pak Ustadz. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini sebenarnya pertanyaan dari anak saya, titipan. Saya kan sering berdebat tuh sama anak saya, sama suami. Jadi saya mau nanya hukumnya berdebat, Pak Ustadz. Saya pernah baca surat atau ayat debat itu haram. Terus anak saya nanya dalilnya apa gitu. Saya cuma ketemu hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, kalau berdebat, meninggalkan debat, maka akan dibangunkan rumah di pinggir surga. Kalau berdebat benar tapi meninggalkan, akan dibikinin rumah di tengah surga. Apakah itu benar, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khair kasiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, apa yang Ibu sampaikan betul, ya. Jadi berdebat dalam masalah agama itu lebih baik ditinggalkan, ya. Nah, terutama debat kusir, sama siapa saja tinggalkan, ya. Sama keluarga juga, ya. Nah, jadi kita jangan sampai masuk dalam perdebatan. Kalau kita tahu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat tentang hukum Islam, sudah kita sampaikan, selesai, ya. Tapi kalau misalkan debat yang debat yang ilmiah, debat yang dengan hati yang dingin, pikiran tetap bagus, ya. Kemudian semacam diskusi ilmiah, ini tidak mengapa, ya. Kita bersama-sama keluarga, tapi bicaranya adem, ya. Bicaranya dingin, ya. Kemudian saling mengemukakan dalil dan pendapat, ini tidak mengapa, ya. Tapi kalau debatnya debat kusir, menolak kebenaran, ya, kita lihat nanti nolak kebenaran nih, lebih baik ditinggalkan, gitu ya. Tapi biasa sama keluarga itu enak, adem, santai ngobrol gitu, ya. Baca Quran bareng-bareng, ya, baca hadis, santai aja, gitu, sambil saling memberikan masukan, ya. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sabar, begitu, santai aja. Tidak usah dibawa nggak enak di hati, ya. Nanti stres, ya. Kita beribadah, kemudian kita tahu dalil, nah, kita diskusi sama keluarga, sampaikan kepada keluarga kita yang belum tahu ilmu agama nih, ya, dalilnya dari Quran, dari hadis, dari perkataan ulama, selesai sudah. Misalkan saya mau debat, nggak usah debat. Tapi kalau tanya, nanti kita jawab, cari misalkan nih rujukannya dan seterusnya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah dikasih ayat Al-Quran, hadis, tetap nolak, ya sudah, jangan dilanjutkan, ya. Sekali kalau misalkan perdebatan yang dimaksud adalah perdebatan seperti itu, maka lebih baik tinggalkan, ya. Tapi kalau kita tahu al-haq, kebenaran, dan ini benar nih, yang gitu, kita yakin benar, ada dasarnya Quran, Sunnah, kita pegang, kita sampaikan, sudah. Terima alhamdulillah, tidak terima ya sudah, bersabar, ya. Kemudian dengan keluarga jangan berantem, dengan keluarga jangan marah-marahan, ya. Santai aja dengan keluarga, ya, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, nasihat menasihati, ya, seperti itu. Saling mendoakan, nah itu. Jadi dirubah kalimatnya, dengan keluarga jangan debat-debat nggak jelas, ya. Kalian diskusi atau belajar bersama, itu lebih bagus seperti itu. Nah, ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.